Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi fisika 1 untuk pertemuan ke-9. Nah, di mana di pertemuan 9 ini kita akan belajar tentang tegangan-renggangan. Ini masih di satu tema tentang statika titik benda. Kalau di video sebelumnya untuk fisika 1 saya jelaskan tentang kesetimbangan, ya kan? Di sana ada kondisi 1, kondisi 2 kesetimbangan seperti apa gitu ya. Terus disebut sebagai kesetimbangan stabil, non stabil, dan netral itu seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tegangan dan juga regangan. Nah, tegangan itu apa? Tegangan itu kata lainnya adalah stres, ya, yaitu gaya yang bekerja pada permukaan seluas satu satuan ataupun gaya yang bekerja pada luas permukaan, di mana rumus tegangan, ya, rumus tegangan. Ini tegangan nih. Tegangan ya, itu adalah gaya per luas permukaan yang menerima gaya tersebut. Ya. Dimana jenis tegangan tegangan itu nanti ada tiga ya. Tiga itu adalah tegangan tarik, tegangan tekan, dan juga tegangan geser. Ya. Gaya ini kalau udah tahu ya, gaya itu nanti nilainya adalah M dikalikan dengan A. Ini juga tergantung dari gaya seperti apa yang menerima ataupun yang bekerja pada suatu benda ataupun bidang. Gitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari macam-macam tegangan tadi ya. Ada tegangan tarik, ada tegangan akibat tekanan, dan juga tegangan akibat dari yang menyebabkan pergeseran ya. Nah, di sini ada tegangan yang terjadi karena benda tersebut ditarik ya, ditarik sehingga di sini ada delta L ataupun jarak antara jarak benda sebelumnya dengan benda setelahnya ketika dia ditarik ya. Jadi kalau benda sebelumnya 10, ya kalau ditarik kan nambah panjang. Nah, nambah panjangnya itu disebut sebagai delta L ini ya. Nah, ada juga yang disebut sebagai tegangan tekan, di mana suatu benda itu diberi tekanan sebesar gaya F. Kalau tadi tegangan tarik itu ditarik sebesar gaya F. Kalau tekanan itu ditekan sebesar gaya F pada luas permukaan tertentu ya. Di sini luasnya adalah luas lingkaran. Kalian tahu luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat, yang paling mudah ya. Dimana nanti ada panjang sebelum benda tersebut ditekan dan panjang sebelum panjang sesudah benda itu ditekan sehingga nanti tercipta yang namanya delta L. Nah, yang ketiga itu adalah tegangan geser. Tegangan geser itu eh, terjadi ketika sebuah benda diberi gaya ini ya dari bagian atas. Misalnya ada sebuah kubus ya, ada gaya yang bekerja dari bagian atas tapi dari samping kiri ya. Jadi gayanya ke sana nih gitu. Jadi bukan ke sini ya, tapi dia ke kanan kalau di gambar ini ya, sehingga menyebabkan tegangan geser sehingga benda ini mengalami pergerakan ya. Nah, jarak antara benda sebelumnya titik ini titik satu misalnya. Jadi ini ada titik satu, di sini ada titik 2. Jadi jarak antara titik satu dan titik 2 itu nanti disebut sebagai delta L gitu ya. Nah, setelah tegangan itu ada yang disebut sebagai regangan ataupun strain. Jadi regangan itu adalah pertambahan panjang suatu benda yang disebabkan oleh dua gaya yang sama besar dengan arah berlawanan dan menjauhi ujung benda. Jadi kalau diregang itu berarti ditarik ya. Jadi tegangan tarik. Regangan itu adalah tegangan yang disebabkan karena adanya tarikan gitu ya. Jadi berapa sih regangan yang terjadi pada sebuah benda yang mengalami tegangan tarik gitu ya. Nah, di sini ada sama dengan delta L perubahan panjangnya ya, delta L per L0. Mana disebut sebagai delta L dan L0 tadi sudah dicontohkan ya. Jadi ada sebuah benda lah di sini. Sorry gambarnya nggak bagus ya gambarnya ya. Ini ya. Sorry. Nah, di sini ada anggap aja kabel lah ya, gitu kabel. Dia dikenai gaya tarik F ya, sehingga si benda ini akan memanjang gitu ya, panjang.
Nah, ini sampai ke sini panjang awalnya itu disebut sebagai L0. Nah, yang disebut sebagai delta L itu ini ya, pertambahan panjangnya ini gitu ya. Nah, ini disebut sebagai delta L gitu ya. Itu untuk regangan. Jadi regangan itu delta L per L0 ataupun pertambahan panjangnya ditambah dengan panjang awal si benda gitu ya. Nah, tekanan itu adalah tadi ada tegangan tarik, ada tegangan tekan. Tegangan tarik menyebabkan regangan, tegangan tekan menyebabkan tekanan gitu ya. Jadi tekanan itu adalah pendeknya suatu benda yang disebabkan oleh dua gaya yang sama besar dengan arah yang berlawanan dengan masing-masing dan masing-masing menuju tengah-tengah benda. Kalau tadi regangan itu menjauhi ujung benda gitu ya. Ditarik sehingga menjauhi ujung bendanya. Nah, di sini karena ditekan gitu ya, ditekan gitu ya, ditekan sehingga nanti akan terjadi perpendekan ataupun arah gayanya nanti berlawanan tapi menuju ke tengah-tengah benda. Gitu ya. Bedanya tegangan dengan regangan. Nah, ada juga disebut sebagai geser ya, tegangan geser tadi sehingga terjadilah pergeseran suatu permukaan benda. Jadi geser itu adalah bergesernya permukaan suatu benda yang disebabkan oleh dua gaya yang sama besar dengan arah berlawanan dan masing-masing bekerja pada sisi benda. Kalau kita lihat tadi di gambar ya, ini tegangan geser itu bekerjanya di sini ya dia. Di sisi bagian atas ini gayanya bekerja ya. Jadi dia cenderung bergeser ke sana sehingga permukaan atas benda itu nanti akan bergeser dari titik awalnya sejauh delta L. Nah, ini adalah diagram tegangan regangan. Jadi suatu benda itu memiliki sifat elastis dan juga sifat plastisnya ya, di mana masing-masing benda itu nanti akan memiliki ini ya kekuatan maksimum dari bahan tersebut gitu ya. Baik itu kekuatan tarik, kekuatan tekan dan juga kekuatan gesernya gitu ya. Nah, dari kurva ini kita pelajari ataupun kita ketahui bahwa ada yang disebut sebagai area plastis ya. Jadi ini adalah batas plastis ya sampai B ini ya. Ini kalau kita tarik tarik lurus ke bawah gitu ya. Nah, ini. Jadi di sini merupakan batas elastis. Kalau elastis tuh ibarat kata kayak karet lah gitu ya. Walaupun karet itu juga punya sifat plastisnya. Atau ada kondisi di mana lama-lama kalau kita regang terus gitu ya, itu juga akan putus gitu ya. Nah, elastis itu dalam artian bahwa ketika kita tarik gitu ya, maka si benda akan kembali ke dan kita lepas gitu ya. Ketika kita tarik terus kita lepas, dia akan kembali ke bentuk semula ataupun panjang semulanya. Kalau misal awal benda tersebut panjangnya itu 1 meter gitu ya. Panjang awalnya L0-nya 1 meter, kita tarik gitu ya, kita regang gitu. Kita kita regang, kita tarik sepanjang 5 cm lah, 5 cm gitu ya. Jadi 1 meter 5 cm gitu. Terus kita lepas, maka dia akan kembali ke panjang awalnya 1 meter. Nah, ketika dia sudah sampai ini ya, ini zona elastis. Nah, kalau sudah masuk ke zona plastis ini ya, ini ya zona plastis ya ini ya. Ini zona plastis nih gitu. Jadi pada posisi ini si benda itu ketika kita regang gitu ya, ketika kita regang dan sampai ke zona plastisnya gitu ya, maka eh, panjang benda tersebut tidak akan kembali lagi ke panjang awalnya. Semisal ya, semisal titik elastisnya itu di 1 meter 5 cm. Terus kita tarik lagi sampai 1 meter 25 cm. 1 meter 25 cm. Kita tarik tuh sampai sampai 1 meter 20 cm. Nah, karena sudah melewati titik elastisnya, batas elastisnya di pertambahan panjang 5 cm tadi ya, di 1 meter 5 cm, maka si benda ini tidak akan kembali lagi panjangnya ke 1 meter ke panjang awalnya. Gitu ya. Bisa jadi dia panjangnya akan menjadi 1 meter 15 cm gitu ya, ataupun 1 meter 20 cm karena sudah memasuki sifat plastis ataupun tidak bisa kembali lagi ke panjang awal. Nah, ada juga yang berikutnya setelah melewati sifat plastis kita tarik terus gitu ya. Nanti dia akan sampai ke titik ini ya, titik putusnya gitu ya. Jadi kalau kalau
Kalau suatu benda kita tarik terus menerus gitu ya, walaupun karet pun kalau kita tarik terus menerus kan lama-lama juga akan putus kalau sudah melewati sifat plastisnya. Ya. Jadi fase suatu benda eh, ketika mengalami tegangan awalnya adalah ada sifat elastis. Sifat elastis itu di mana si benda ketika ditarik sampai panjang tertentu dia akan kembali ke panjang awalnya. Terus setelah melewati sifat elastisnya ataupun fase elastisnya dia akan masuk ke fase plastis. Kalau kita tarik lagi gitu ya, maka setelah kita lepas dia tidak akan kembali lagi ke panjang awalnya. Nah, kalau kita tarik lagi gitu ya sampai dia nanti akan sampai di titik putusnya ataupun titik maksimal di mana si benda itu dapat menahan tegangan sehingga di situ benda tersebut akan putus. Ya. Nah, ini dia tabel kekuatan maksimum dari bahan. Ya, satuannya gaya per satuan luas ya. Untuk besi itu ada, untuk baja itu ada juga ya kekuatan tariknya berapa gitu ya. Kalau melewati kekuatan tariknya ini maka si benda ini akan patah ataupun putus ya, gitu ya. Nah, yang berikutnya tadi kita udah kenalan tentang tegangan regangan dan juga geser, tegangan geser ya. Yang berikutnya ada modulus elastis ataupun disebut sebagai E ya, variabelnya disebut sebagai E. Nah, modulus elastis itu adalah perbandingan tegangan terhadap regangan ataupun tegangan per satuan regangan gitu ya. Di mana modulus regangan atau modulus yang ya, modulus regangan atau modulus yang ini adalah konstan perbandingan tegangan tarik atau tegangan kompresi terhadap regangan tarik ataupun regangan kompresi. Di mana modulus yang ini ya, ya modulus ini modulus ya. Modulus itu adalah tegangan regangan gampangnya gitu ya. Di mana tegangan tadi kita udah tahu di awal rumusnya adalah gaya persatuan luas, di mana regangan itu adalah perubahan panjang ya, delta L per L0 gitu ya. Ini rumus utamanya. Kalau bukan sederhana kan ya, dipindah posisinya maka modulus yang adalah panjang awal dari suatu benda dikalikan dengan gaya bekerja pada benda tersebut dibagi dengan luas permukaan benda yang dikenai gaya ya. Ini luas permukaan yang dikenai gaya ya, ini ya. Dikali dengan perubahan panjang benda tersebut gitu ya. Nah, ada juga yang disebut sebagai modulus geser ataupun modulus luncur. Kalau tadi modulus E, elastisitas, ini adalah modulus luncur ya, di mana modulus luncur ataupun modulus geser itu adalah perbandingan tegangan geser dengan regangan geser. Kalau tadi kompresi ya, tegangan tarik dan juga dibagi dengan regangan tarik. Kalau elastisitas, kalau geser ya, tegangan geser dibagi dengan regangan geser. Di mana pada umumnya nilai modulus geser suatu bahan mencapai setengah sampai sepertiga dari nilai modulus yang benda tersebut, gitu ya. Nah, G ini itu adalah tegangan luncur dibagi regangan luncur. Ini tergantung bendanya ya. Nah, di mana tegangan luncur ya sama ya rumusnya dengan tegangan tarik tadi ya, ataupun kompresi tadi. F per A dibagi L delta L per L0. F ini gaya yang bekerja pada bidang ya, pada bidang yang akan bergeser ya. A ini adalah luas penampang yang dikenai gaya ya. Luas penampang yang dikenai gaya. Jadi ada gaya mengenai suatu bidang tadi ya, yang kotak tadi mengenai bidang atasnya ketika ditekan akan mengalami pergeseran. Pergeseran dari titik awal si benda ke titik berikutnya itu adalah delta L, L0 adalah panjang ya, panjang bidang ya. Kalau kita lihat lagi tadi ya, L0 nih, oh tinggi bidangnya ya berarti ya L0. Oke, ini ya bentuk dari modulus geser ataupun gaya geser tadi ya. Jadi ini ada F ya, ini itu ada, kita gambarkan ya, ada bidangnya ya. Bidang tuh ini ya, bidangnya jadi ini ada bidangnya itu luasannya adalah A ya. Ini adalah titik awal. Titik awalnya ini delta L ya, di mana L0-nya itu ini ya.
ini sampai ini ya, L0 gitu. Nah, ada juga yang disebut sebagai modulus bulk ya, sorry. Nah, jadi ada yang disebut juga modulus bulk. Selain modulus elastis, modulus geser, dan juga modulus bulk. Modulus bulk atau B ini itu adalah jika benda mengalami gaya internal dari semua sisi, maka volumenya akan berkurang, di mana tegangan ekuivalen dengan tekanannya. Ya, jadi tegangan ataupun F itu ekuivalen dengan tekanan tekanan yang dialami oleh si benda, di mana B itu sama dengan negatif delta P, perubahan tekanan yang terjadi pada benda tersebut ya, karena adanya tegangan ya, dibagi dengan perubahan volume yang terjadi pada benda tersebut, dibagi dengan volume awal si benda ya. Ini macam-macam modulus elastis yang dimiliki oleh berbagai jenis bahan ya. Itu juga ada modulus geser dan juga modulus bulknya. Ini contoh soal, coba kalian kerjakan ya. Di dalam percobaan untuk mengukur modulus yang sebuah beban 1000 pound yang digantungkan pada kawat baja yang panjangnya 8 feet dan penampangnya adalah 0,025 inch persegi, ternyata meregangkan kawat itu sebesar 0,01 feet melebihi panjang sebelum diberi beban. Berapakah tegangan, regangan, dan harga modulus yang bahan baja kawat tersebut? Ya. Ini kalau tegangan tadi rumusnya adalah F per A ya. F itu gaya. Gaya kalian dapat nanti dari beban ya. Berat si beban ini dikalikan dengan gaya gravitasi karena digantung ya. Jadi gaya berat dibagi dengan A. A itu adalah penampang si kawat baja ya. Penampang kawat bajanya 0,025 inch persegi. Ini monggo mau pakai pounds per inch atau mau pakai newton. Iya, newton ya, kilogram per meter persegi ya. Nah, itu dapat nanti tegangannya, regangan itu perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Perubahan panjangnya ada ini 0,01 dibagi panjang awalnya 8 feet ya. Modulus yang rumusnya tadi tegangan per regangan, tinggal dibagikan ya. Itu silakan kalian coba contoh soalnya, kita bahas nanti ya di pertemuan berikutnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.